Beralih ke Gunung Kidul, Yogyakarta, pemirsa. Di tengah langkanya minyak goreng, sekarang ini tak berdampak pada produksi minyak kelapa olahan milik warga Kelurahan Banyusuco, Pelayan Gunung Kidul, Yogyakarta, yakni Pariyati. Pariyati mengaku tak ada kenaikan permintaan dari minyak kelapa, padahal aktivitas pembuatan minyak kelapa skala rumahan yang telah dilakoni Pariyati sejak puluhan tahun lalu, ternyata dapat menghemat pengeluaran minyak goreng untuk produksi olahan makanan di rumahnya. Salah seorang warga Padukuhan Ngoro, Kelurahan Banyusuco, Kapanewon Pelayan, Gunung Kidul, Yogyakarta, Pariyati tetap memproduksi minyak kelapa meski tak ada kenaikan permintaan. Aktivitas tersebut sudah ia lakoni sejak puluhan tahun lamanya. Menurut Pariyati, kemampuan membuat minyak kelapa ini ia dapatkan secara turun-temurun dari kakek neneknya hingga sekarang. Saat ini, ia bersama suaminya meneruskan membuat minyak kelapa untuk digunakan kebutuhan setiap hari. Meski tergolong mahal, tak banyak warga yang dapat mengelola kelapa menjadi minyak. Peralatan yang digunakannya pun cukup sederhana, mulai dari mengupas batok kelapa secara manual hingga memeras santan kelapa yang masih menggunakan batu yang ditumpuk. Meski begitu, untuk menggiling kelapa sendiri, Pariyati sudah menggunakan mesin. Pariyati mengaku bahwa olahan minyak kelapa miliknya ia gunakan untuk memproduksi olahan makanan yang akan dijual ke pasar. Selain itu, dari aktivitasnya ini Pariyati mengaku dapat menghemat minyak goreng. Selain itu, dari aktivitasnya ini Pariyati juga mengaku dapat menghemat minyak goreng dengan menggunakan minyak olahannya sendiri. Selain mengolah makanan, sari minyak kelapa yang banyak khasiatnya ini juga dapat dikemas dengan plastik maupun botol ukuran kecil. Untuk harga sendiri, satu plastik kecil ia jual Rp1.000 dan untuk satu botol kecil seharga Rp5.000. Untuk menghasilkan 1 liter minyak kelapa, Pariyati mengolah setidaknya 15 hingga 20 butir kelapa sesuai ukuran dengan harga Rp6.000 per biji. Sedangkan waktu pengelolaan berkisar 3-4 jam. Hingga saat ini, Pariyati telah memiliki pelanggan di 3 pasar besar di selatan Gunung Kidul, yaitu Pasar Palian, Pasar Ngoro, dan Pasar Trowono. Manfaatnya niku nggih, mungkin tinggi olas-olas gatal-gatal nggih tombo kuping, tinggi urut, tinggi ngresiki keris. Nyatane niku nek suro niku, kathah sik mundhut piantun kidul. Nggih mengke piantun ngandhut meteng ngoten mawon ngombe. Iku nggih campur obat saged. Nggih minyakan rambut. Kathah kok nggih mawon. Sementara itu, anggota DPRD Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Komisi D, Rani Widyati, takjub dengan apa yang dilakukan Pariyati. Meski masih tradisional, namun masih terus diproduksi. Rani juga mengungkapkan bahwa minyak kelapa ini mempunyai banyak kegunaan. Selain baik untuk obat oles dan lainnya, ekstrak minyak kelapa tersebut juga dapat digunakan untuk mengurangi kebutuhan minyak goreng. Selain itu, minyak kelapa adalah salah satu bahan untuk membuat makanan khas Yogyakarta, yakni gudeg. Meskipun memiliki banyak kegunaan, Rani mengakui bahwa komoditi kelapa di Yogyakarta sendiri masih sangat kurang. Jadi salah satu solusi minyak kelapa ini, apalagi di Jogja, tentunya banyak pohon kelapa yang bisa dimanfaatkan dan di sini masih sangat tradisional untuk produksi minyak kelapa ini. Nah, dari pembuatannya, kamu lihat dari dapurnya sendiri, melihat cara pembuatannya sampai menjadi minyak itu tidak mudah. Nah, ke depan mungkin nanti ke depan kami berpikir untuk bagaimana ada memproduksi atau membuat teknologi tepat guna yang bisa nanti lebih banyak lagi produksi itu. Rani menambahkan niatnya untuk membantu warga terkait kelangkaan minyak goreng dapat menggunakan olahan minyak kelapa. Sebab selain tahan panas dan tidak mudah menguap saat memasak, bahan organik yang dihasilkan dari minyak kelapa tersebut juga aman untuk dikonsumsi meski tergolong lebih mahal. Dari Gunung Kidul, Yogyakarta, kontributor Nusantara TV, Hendro Ariwibowo melaporkan.